Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini di struktur data kita akan membahas linear QU. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas stack dan single stack dan double stack. Oke, seperti stack, QU adalah struktur linear yang mengikuti urutan tertentu di mana operasi dilakukannya. Jadi urutan seperti apa? Urutannya itu adalah first in first out. Jadi yang pertama masuk adalah yang pertama dieksekusi. Jadi contohnya antrian pada konsumen ya, dimanapun itu pasti konsumen yang datang terlebih dahulu itu akan dilayani. Itu baru konsumen yang berikutnya. Nah, perbedaan antara tumpukan dan antrian itu adalah kalau tumpukan itu kita akan menghapus item yang paling baru ditambahkan atau yang paling akhir ditambahkan. Nah, kalau misalnya dalam antrian kita akan menghapus item mulai dari urutan awal, yaitu urutan pertama, baru di urutan berikutnya dan berikutnya. Nah, pada aplikasi antrian, QU digunakan ketika sesuatu tidak harus diproses dengan segera, tetapi harus diproses dengan urutan pertama, seperti read first search. Properti QU ini membuatnya juga berguna bagi skenario jenis berikut, yaitu pertama ketika sumber daya dibagikan di antara banyak konsumen, contohnya termasuk penjadwalan CPU atau penjadwalan disk. Yang kedua, ketika data ditransfer secara asinkron atau tidak harus diterima pada kecepatan yang sama seperti yang dikirim antara dua proses gitu. Contohnya termasuk buffer I/O, pipa file I/O dan lain-lain. Nah, implementasi array di QU itu untuk mengimplementasikan itu antriannya kita perlu melacak dua indeks depan dan belakang. Jadi kami mengantrikan item di belakang dan menghapus item dari depan. Jika kita hanya menaikkan indeks depan dan belakang, maka kemungkinan ada masalah bagian depan mungkin mencapai akhir lari. Solusinya adalah untuk masalah ini menaikkan bagian depan dan belakang secara meningkat. Nah, gimana sih ilustrasinya? Jadi ilustrasinya misalnya kita punya panjang indeks atau data itu adalah 10. Nah, kalau misalnya dalam array berarti hitungannya 9 ya. Nah, itu ada F dan R. F-nya itu ada front, R itu rear. Nah, front itu yang depan ya. Nah, itu depan itu adalah siap untuk dieksekusi duluan. Nah, rear itu untuk pengganti paling belakang gitu, pengantri paling belakang, itu disebut rear. Nah, ini R-nya itu adalah 6, artinya pernah masuk 7 pengantri ya, dengan urutan masuk Q 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 dan 6. Nah, F itu udah ada di 3, artinya apa? Sudah keluar sebanyak 3 pengantri, yaitu mulai dari 0, 1, 2 dan 0, 1 dan 2. Nah, selanjutnya, nah prinsip di FIFO first in first out atau FIFS atau first in first serve yaitu adalah proses awal, insert, delete, dan reset. Nah, proses awal atau inisialisasi, insert itu memasukkan data, yang delete itu menghapus atau mengeluarkan data, dan reset itu kembali ke keadaan awal atau mengosongkan semuanya, mereset. Nah, ini yang ini void ya, itu awalan, proses dasar awal. F itu adalah di 0, yang awalan itu pasti front itu di 0 ya kalau awal. Lalu rear itu ada di -1. Kenapa -1?
itu batas ini ya, akhirnya itu berarti nggak ada datanya, itu maksudnya min 1. Yang kedua, fungsi dasar proses insert. Nah, untuk insert itu adalah rear atau batas akhir plus 1. Nah, lalu kalau misalnya batas akhir tadi min 1, berarti di sini min 1 plus 1 sama dengan 0. Berarti mulai bisa diinsert mulai dari 0. Oke, berikutnya fungsi dasar proses delete, yaitu X sama dengan key F. F-nya itu front ya, F sama dengan F plus 1, sama kayak tadi. Misalnya frontnya itu ya mulainya emang dari minus 1 ya, awalan itu ya, besar. Nah, itu ditambah 1 sama dengan 0, jadi frontnya ya ada di 0. Next. Nah, ini fungsi dasar proses reset. Reset itu adalah looping atau mereset semua data, yaitu sama kayak tadi, F sama dengan 0, berarti R sama dengan min 1, kembali ke dasar awal lagi. Oke, ini kondisi awal ya, F sama dengan 0, R nya minus 1, yaitu kondisi awal. Lalu F 0, R adalah min 1, yaitu berarti 0 sama dengan R min 1 nya itu min 1 ditambah 1, yaitu 0 ya. Nah, rear R kurang dari N min 1, N nya itu jumlah elemen array. Jumlah elemen array nya ada berapa? Ada 10 ya, jadi 10 dikurang 1, yaitu 9. Jadi ini antrian yang bisa diisi adalah ada 10 gitu. Nah, itu arraynya array berapa? Arraynya itu yang ke 9, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Next. Oke, ini kondisi antrian, misalnya masuk satu pengantri, belum ada yang keluar, yaitu F sama dengan 0, belum ada yang keluar ya, F sama dengan 0. Nah, di sini X nya. Nah, F kurang dari R plus 1, antrian ada isinya. F itu 0, R itu adalah min 1 plus 1, yaitu adalah 0, yaitu antrian ada isinya, itu 0. Nah, R nya ini adalah min 1 ya kan, R adalah kurang dari N min 1, antrian bisa diisi. Nah, karena ini R nya min 1 jumlah elemen array, itu dia ada di 1, 2, 3, 4, 5, 9, ada 9. Nah, itu 9 dikurang 1, yaitu 8. Nah, ini mulai dari sini ya, arraynya 0, 1, 2, 3, 4, 5, nah ini 9, karena ini udah diisi 1. Nah, ini masih ada 8 array lagi. Nah, itu seperti itu antrian bisa diisi. Oke, next. Next itu misalnya masuk lagi 5 pengantri, belum ada yang keluar. Nah, maksudnya 5 pengantri ini adalah berarti masuk 6 ya. Nah, R adalah 5, yaitu arraynya di array 5 ya, di array 5. Nah, itu adalah F sama dengan 0, belum ada yang keluar. Nah, itu masih di sini ya F nya. Nah, F kurang dari R min 1, R nya adalah 5 plus 1, yaitu adalah 6, antrian yang ada isinya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, R itu sama kurang dari N min 1. Nah, N ini adalah jumlah elemen array atau panjangnya ya. R nya di mana? R nya di 5, berarti N ini panjangnya dari sini ke sini, berarti ada berapa? 1, 2, 4, 5. Nah, 5 ya, ada 5 min 1, berarti antrian yang bisa diisi 5 min 1 adalah 4. 1, 2, 3, 4 ke belakang. Nah, itu bisa diisi ya, yaitu 6.
array 6, array 7, array 8, array 9. Berikutnya kondisi antrian. Ini masih lanjutin, yaitu misalnya masuk lagi 5 pengantri, belum ada yang keluar. Kalau yang tadi itu masuk, nah ini oke, next. Nah ini misal lagi keluar 5 pengantri ya. Nah itu adalah F, ada semangat 5, sudah keluar 5 pengantri. Nah F nya di mana? Di sini kan. R, F sama dengan R, tinggal 1 pengantri karena udah keluar 5, 1, 2, 3, 4, 5, berarti sisanya R nya di sini, tinggal 1 pengantri lagi. Lalu F kurang dari R plus 1, itu antriannya ada isinya. Nah F kurang dari R plus 1, R nya adalah 5 plus 1 berarti 6. Nah mulai dari 6, 7, 8, 9 itu ada isinya. Nah ini R kurang dari N-1, N nya itu panjang elemen array. R nya di mana? R nya di 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah 5 dikurang 1 adalah 6. Nah mulai antrian 6 bisa diisi 6, 7, 8, 9. Nextnya misal keluar lagi 1 pengantri. Nah, tadi kan masih ada tuh di 5 ya, keluar lagi 1 pengantri, itu F sama dengan 6, keluar 6 pengantri. Tadi ya dilanjutkan ya, R di sini tadi berarti udah dikeluarkan, berarti R nya tuh di sini. Nah ini F nya karena tadi udah mulai dikeluarkan, berarti frontnya mulai bisa diisi lagi, berarti di 6 kan. Nah, karena tadi udah keluar, nah, ini di sini karena ini dikeluarkan, berarti frontnya mulai di sini ya, frontnya R plus 1 berarti 5 plus 1, 6. Nah ini R, nah ini R kurang dari N-1 jumlah array ya, yaitu R sama dengan N-1 ya, masih kayak tadi bisa diisi mulai dari 6, 7, 8, 9 ini bisa diisi. Next, misal masuk lagi 3 pengantri, yaitu F kurang dari R plus 1 antrian yang ada isinya. Karena tadi ini udah keluar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah 6 ini udah keluarkan, berarti sisa masih bisa di 6 kan tadi, berarti mulai dari sini F nya di sini lanjut ke 7, 8. Nah ini masuk lagi 3 pengantri, 1, 2, 3 ke 8 R nya. Nah ini R kurang dari N-1 antrian masih bisa diisi. Nah ini berarti itu udah antrian masih bisa diisi, sisa 1 di sini ya. Itu jumlah elemen array. Nah jumlah elemen arraynya R N-1, jumlahnya di sini sisanya. Next. Oke, nextnya misal masuk lagi 1 pengantri, yaitu F kurang dari R plus 1 antrian yang ada isinya. Nah ini masih di sini. Lalu R sama dengan N-1 antrian penuh, berarti antriannya sudah penuh ya, karena yang ini datanya sudah ada tapi sudah dikeluarkan. Nah ini sudah dimasukkan, berarti datanya sudah penuh. Nah kalau misalnya ada datanya lagi ya udah masuk terus ke sini. Nah ini kenapa kosong? Karena ya udah belum di restart gitu, karena udah penuh ya di sini. Di sini antriannya ada isinya, dikeluarkan lagi tadi 3, sisa 1 antrian sudah penuh. Nah ini berarti kita tinggal mengosongkan antrian ke posisi awal atau ke merestartnya ya.
Misalnya F sama dengan N, semua antrian sudah keluar. Semua seluruh jumlah harinya udah keluar ya, F-nya di sini. Nih. Nah, F-nya sama dengan R plus 1 antrian kosong. Nah, ini antrian kosong. Selanjutnya ya di sini panjang ke samping. Mengosongkannya. Nah, ini antrian sudah penuh ya. Antrian penuh tapi belum ada yang keluar. Nah, itu antrian sudah penuh semua. Seperti itu. Oke. Oke, itu tadi udah kita bahas ya untuk QU. Nah, ini saya akhiri pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan pembahasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.